Hola kaula muda, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Apa kabar kalian semua? Kita bertemu lagi di channel CP Film. Kali ini saya akan membahas dan merangkum alur cerita dari film asal Korea, yaitu The Villainess. Film ini dirilis tahun 2017 yang berkisahkan tentang seorang wanita pembunuh asal Tiongkok. Ia menyembunyikan identitasnya saat datang ke Korea untuk mendapat kehidupan baru. Sayangnya impiannya itu terganjal dengan gangguan dari dua orang pria. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan aksi yang sangat brutal dari seorang wanita. Dia seperti mesin pembunuh, dia membantai habis seluruh anak buah geng Yakuza. Dan setelah berhasil menjatuhkan semua lelaki di sana, dia masuk ke tempat gym yang dimana di dalamnya terdapat bos-bos dari Yakuza dan para petarung handal di kota itu. Dia bertarung sangat sengit dan sedikit kewalahan melawan mereka. Dia pun terkena beberapa pukulan sampai berdarah-darah. Tapi karena darah pemenang, jiwa petarung dan juga tokoh utama dalam film ini, dia berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian dia melompat ke bawah dengan tali yang dikaitkan ke salah satu Yakuza. Sampai di bawah ternyata sudah ada polisi di sana. Wanita ini adalah Sok-hee. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sok-hee sudah berada di tempat karantina. Mereka memberikan obat bius kepada Sok-hee. Ketika tertidur, dia bermimpi hal yang sudah pernah dialami. Dia berada di danau dan sedang melakukan ujian untuk membebaskan diri dari dalam air. Di dalam air, Sok-hee tak mengambil pisau yang dilempar, sehingga dia tak sadarkan diri. Kemudian, seorang pria menolong dia dan memberikan dia nafas buatan. Pria itu adalah Lee Jong-sang. Jong-sang adalah pelatih yang melatih Sok-hee menjadi pembunuh. Sekaligus dia adalah suami dari Sok-hee. Kita kembali lagi di tempat karantina. Ketika Sok-hee sedang makan, tiba-tiba dia pingsan. Penjaga pun masuk untuk mengangkat dia. Ketika salah satu penjaga mendekati Sok-hee, dia menghajarnya dan kemudian dia keluar dari kamar. Ternyata Sok-hee membohongi mereka. Ketika dia keluar dari kamar, dia mencari pintu keluar dari tempat karantina itu. Dia pun membuka salah satu pintu di sana. Dan dia kaget ketika pintu pertama di dalam terdapat para wanita yang sedang latihan balet. Kemudian pintu kedua di dapur. Sok-hee mengambil pisau dan menyandra salah satu petugas yang mengejar dia. Dia pun lanjut ke pintu berikut yang terdapat beberapa wanita yang sedang berdandan. Kemudian salah satu wanita di sana menunjukkan jalan keluar kepada Sok-hee. Sampai di luar, wanita itu mengarahkannya untuk lompat ke bawah. Pada saat dia melompat, wanita itu menembaki Sok-hee. Dan dia adalah Kun-sok. Kun-sok adalah salah satu petinggi di tempat karantina itu dan juga merupakan satu koordinator di sana. Dia yang memimpin para wanita yang ada berada di sana dan dia juga yang melatih. Di ruang CCTV ada beberapa anggota atau petugas tempat karantina yang sedang melihat kejadian itu. Salah satu anggota di sana nantinya akan menyukai Sok-hee. Dia adalah Jung Hyun So. Ini orangnya. Jadi tempat karantina ini khusus wanita yang memiliki kasus kriminal kemudian ditampung dan dilatih di sini dan selanjutnya diberikan tugas untuk membunuh target yang telah ditentukan oleh pemimpin mereka.
Di kamar ada Kun Sok yang menunjukkan koran tentang penangkapan Sok-hee. Kun Sok mengatakan kalau Sok-hee sudah tidak punya siapa-siapa lagi sekarang, tapi mereka bisa memberikan kehidupan baru atau identitas baru kepadanya. Sok-hee menjawab kalau dia tak ingin hidup, dia hanya ingin membunuh. Kemudian Kun Sok memberikan gambar janin yang ada di dalam perutnya. Kalau sekarang dia sedang mengandung dan dia bukan sendiri lagi, apakah dia ingin anaknya juga mati? Dia pun langsung luluh dan mengiyakan. Terus dia bertanya kepada Kun Sok bagaimana caranya. Dan Kun Sok menjelaskan kalau dia harus mematuhi perintah mereka, juga berlatih dan belajar selama 10 tahun, kemudian dia dibebaskan. Hal itu pun dia lakukan, berlatih menembak, bela diri, memasak, drama, dan banyak lagi yang dilakukan di tempat karantina. Kegiatannya itu terus dipantau oleh Yun So, pria yang menyukai dia. Seiring berjalannya waktu, anaknya pun lahir dan diberi nama En-hee. Beberapa bulan kemudian, saat anaknya sendiri di kamar, Yun So selalu menyempatkan diri untuk menengok dan memberikan perhatian kepada En-hee. Terlihat Sok-hee sedang menyaksikan latihan pertarungan pedang antara Min Jo dan Kim Sun. Si Kim Sun ini adalah orang yang membenci Sok-hee. Setelah Kim Sun mengalahkan Min Jo, dia menantang Sok-hee. Sok-hee tak menghiraukan hal itu. Dia berjalan pergi. Namun dari belakang, Kim Sun mengejar dan menghantamnya dengan pedang. Tapi dapat ditangkis Sok-hee dengan satu tangan, dan kemudian dia menghajar Kim Sun sampai tak sadarkan diri. Kita beralih ke alur mundur. Di sana terlihat Sok-hee mengejar seorang pria yang di dalam cerita ini kayaknya pria ini yang membunuh ayah dari Sok-hee. Namun setelah sampai di dalam, ternyata anak buah dari pria itu sudah menunggu Sok-hee. Dia pun disandra. Ketika mereka mau membunuhnya, tiba-tiba Jong-sang datang. Jong-sang pun terlibat baku tembak dengan mereka hingga tersisa pria itu. Tapi Jong-sang tidak membunuhnya, dia hanya menembakinya di sebelah mata. Kembali ke waktu sekarang, terlihat Sok-hee dan Kim Sun sampai di tes siapa yang lebih dahulu merakit senjata. Dan yang kalah langsung ditembak. Kejadian itu mengingatkan Sok-hee akan masa lalunya di saat dia belajar kecepatan merakit senjata dengan penjahat yang disaksikan oleh Jong-sang. Kejadian antara Sok-hee dan Kim Sun disaksikan oleh Yun So dari ruang monitor. Dan tes rakit senjata itu dimenangkan oleh Sok-hee. Keesokan harinya ketika Sok-hee mau masuk ke kamar, di dalam kamar sudah ada Kun Sok. Kun Sok memberikan tugas pertama kepada Sok-hee. Dia mengatakan jika tugas ini selesai dia akan keluar dari tempat karantina dan diberikan identitas yang baru. Dia pun melaksanakan tugas pertama dengan membunuh seorang bos mafia. Ketika dia membunuh pria itu ternyata disaksikan oleh anak dari si bos itu. Sok-hee pun langsung teringat kembali ketika ayahnya dibunuh dan dia menyaksikannya. Di dalam kamar ada dua pria yang masuk sambil bersiul dan langsung membunuh ayahnya. Kemudian Sok-hee tersadar dan langsung pergi. Dia dikejar oleh anak buah dari mafia itu. Terlihat adegan kejar-kejaran antara Sok-hee dan anak buah dari mafia itu. Sampai di jembatan, Sok-hee langsung menyeburkan dirinya ke bawah dengan motor. Ketika sampai di air, kita diantarkan kembali ke kejadian masa lalu kecil Sok-hee. Ternyata pria yang membunuh ayah Sok-hee adalah sahabat ayahnya sendiri. Setelah kejadian pembunuhan itu, si pria ini membawa Sok-hee untuk dijual dan dijadikan wanita pengencrotan. Ketika Sok-hee akan dipaksa untuk melayani tamu di sana, tiba-tiba Jong-sang datang menolong. Terdengar suara senjata. Ternyata Sok-hee menembaki satu penjaga yang akan menembaki Jong-sang. Kita kembali lagi ke waktu sekarang. Di hari itu Sok-hee bebas dari karantina. Dia diberikan rumah dan fasilitas baru, juga identitas dirinya yang baru. Tak disangka di sana juga ada Yun So yang melakukan sandiwara membeli rumah tepat di sebelah rumah Sok-hee. Awalnya Sok-hee jutek terhadap Yun So, namun lama-lama mereka mulai dekat karena Yun So sering membantunya dan memberikan perhatian terhadap Sok-hee dan anaknya.
Suatu hari ketika hujan, Sok-hee turun dari bus. Di sana sudah ada Yunso yang menunggunya dengan payung. Yunso langsung jujur dengan perasaannya kalau dia suka kepada Sok-hee. Namun, Sok-hee biasa saja. Sampai di lift, Sok-hee mengajak Yunso untuk menonton pertunjukan operanya besok malam. 그게 아니고 제가 하는 연극이에요. Esok malam pun tiba. Yunso datang untuk menonton pertunjukan opera dari Sok-hee. Kemudian mereka makan malam bersama. Sok-hee melihat dasi yang dikenakan Yunso sama dengan dasi yang digunakan suaminya di pernikahan mereka. Dia pun membayangkan kejadian di saat dia menikah dengan Jong-sang. Dan ketika mereka sedang bulan madu, Jong-sang ditelepon oleh anak buahnya. Kemudian dia pergi. Dan tiba-tiba dapat telepon dari anak buah Jong-sang bahwa Jong-sang telah dibunuh. 사실 너네 아버지 죽인 새끼들 Kita kembali ke waktu sekarang. Terlihat di mobil dalam perjalanan pulang ada Sok-hee dan Yunso. Sampai di rumah susun yang mereka tempatkan, Sok-hee jujur kepada Yunso kalau suaminya sudah meninggal. Kemudian Yunso memeluk Sok-hee. Mereka melakukan adegan pengencrotan. Keesokan paginya terlihat Yunso sedang makan bersama En-hee. Kemudian Sok-hee datang dan ia berterus terang kepada Yunso bahwa dia bukan wanita seperti yang Yunso pikirkan. Yunso pun mengatakan bahwa dia tidak peduli apapun tentang Sok-hee. Dia tidak akan pernah meninggalkannya. Dan Yunso mengajak Sok-hee untuk menikah. Dan Sok-hee mengiyakan hal itu. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Sok-hee yang terlihat cantik mengenakan gaun pengantin, dia terkejut. Karena di sana ada Kim Sun, orang yang membencinya waktu karantina. Kim Sun mendekati dia. Kemudian Kim Sun menerima telepon dari Kun Sok. Kun Sok meminta Sok-hee untuk masuk ke kamar mandi dan mengambil senjata yang ada di sana, kemudian ke lubang ventilasi angin dan bidik pria yang mengenakan kacamata yang ada di lantai 4. Dan kita bersama dengan Sok-hee akan terkejut pada saat Sok-hee akan menembak. Ternyata pria itu adalah Jong-sang, suami dari Sok-hee yang di pertama tadi telah meninggal. Karena kaget, tembakan Sok-hee meleset dan hanya terkena kacamata dan anak buah dari Jong-sang. Kita kembali lagi ke kejadian kematian Jong-sang. Ternyata Jong-sang dan anak buahnya hanya memanipulasi atau merekayasa kematian dirinya. Lanjut, pernikahan antara Yunso dan Sok-hee berjalan dengan lancar. Di suatu tempat ada Jong-sang dan anak buahnya yang sedang menyelidiki pernikahan yang berlangsung di gedung arah tembakan berasal. Jong-sang melihat bahwa yang melangsungkan pernikahan itu adalah Sok-hee. Dia sentak terkejut melihat akan hal itu. Beberapa hari kemudian di restoran ada Sok-hee dan Yunso. Mereka sedang makan malam. Ketika Yunso ke toilet untuk mengangkat telepon, Sok-hee terkejut karena di sana ada Jong-sang yang datang mendekati dia. Jong-sang menanyakan, apakah kau masih mengenalku? Dia menjawab, silakan pergi dari sini. Suamiku akan datang. Jong-sang mengeluarkan senjata dan bertanya, siapa lebih kau sukai? Suamimu yang dulu atau suamimu yang sekarang? Kemudian Sok-hee menjawab, wanita yang kau kenal dulu. Dia kehilangan yang lebih penting dari jiwanya sendiri. Memilih hidup di atas panggung untuk melupakan yang lalu. Tetapi di atas panggung tiba-tiba lelaki itu hidup kembali. Jika lelaki itu mati dibunuh orang, wanita itu tidak ada gunanya lagi hidup. Mendengar kalimat tadi, Jong-sang pun pergi. Sementara itu di toilet, pembicaraan Yunso dan Kun Sok direkam oleh salah satu anak buah Jong-sang. Tak lama berselang, terlihat Kim Sun dan Sok-hee berada di satu ruangan. Kim Sun yang sedang diberikan tugas untuk menghentikan kegagalan Sok-hee dalam membunuh Jong-sang, dia disuruh meledakkan Jong-sang. Dan datang kiriman bunga untuk Sok-hee. Dia membuka kiriman bunga itu yang di dalamnya terdapat flash disk. Kiriman bunga itu diberikan dari Jong-sang. Setelah itu, Sok-hee pergi ke warnet untuk membuka isi dari flash disk tersebut. Ternyata di dalamnya berisikan rekaman pembicaraan Yunso dan Kun Sok.
Isi rekamannya, Yunso menanyakan kenapa di hari pernikahannya kau menyuruh dia untuk membunuh. Kun Sok menjawab, pernikahan kau hanyalah pura-pura. Di saat yang sama, Kim Sun sedang berada di lift menuju ke tempat Jong Sang. Ketika lift terbuka, ternyata di depan lift sudah ada anak buah dari Jong Sang. Dia pun mengancam dengan akan menekan bom jika mereka berani macam-macam. Kemudian mereka menjauh dan dia menutup lift, namun ditahan oleh Jong Sang. Sok-hee dalam perjalanan pulang, dia dihadang oleh Kun Sok dan dibawa ke suatu tempat. Kun Sok mengatakan, kalau kau berhasil membunuh orang ini, kau dan suamimu akan mendapatkan kebebasan. Sok-hee membalas kalimat tersebut bahwa dia sudah mengetahui semuanya. Suaminya Yunso adalah anggota dari tim Kun Sok. 얼마나 비웃었을까. 그 불악지 새끼랑 결혼하겠다고 찾아왔을 때? Setelah itu mereka mengantar Sok-hee pulang ke rumah. Namun tiba-tiba dalam perjalanan mereka dihadang oleh kelompok Jong Sang dan membunuh anak buah dari Kun Sok. Namun Kun Sok berhasil kabur. Jong Sang pun mengantar Sok-hee pulang sambil memanipulasi cerita bahwa yang berniat jahat adalah Yunso dan Kun Sok. Setelah sampai di rusun, Jong Sang memberikan senjata. Dalam perjalanan menuju ke rumah, tiba-tiba muncul ledakan dari dalam rumah. Sok-hee langsung pergi mencari Kun Sok karena dia pikir Kun Sok yang melakukannya. Sampai di sana, Kun Sok menunjukkan rekaman CCTV di rumah mereka. Ternyata pelakunya adalah anak buah Jong Sang. 연명 갔더니 우리 편 행복하게 딱 죽었으면 좋잖아. 근데 죽게 딸내미까지 죽여. Setelah menonton rekaman itu, Kun Sok menjelaskan bahwa Yunso benar-benar mencintai Sok-hee. Singkat cerita, Sok-hee pergi ke tempat Jong Sang. Di sana dia terlibat baku tembak dengan mereka. Sebagian dari mereka tewas dan yang lain kabur. Sok-hee pun mengejar mereka. Ketika dia masuk ke salah satu ruangan, di sana ada Jong Sang. Sok-hee menodongkan senjata ke arah Jong Sang. Sebelum mereka mulai pertempuran, mereka berbincang seputar kisah mereka. Dan Jong Sang pun jujur, sebenarnya dia masih mencintai Sok-hee. Tapi karena dia yang membunuh ayahnya Sok-hee, dia harus berhenti mencintainya. 너를 사랑했다. 더는 너를 사랑할 수가 없었다. Dalam cerita ini, pria yang dikejar Sok-hee tadi, pria itu membayar Jong Sang untuk membunuh ayah dari Sok-hee. Dan perkelahian pun dimulai dengan menggunakan pisau sampai mereka terjatuh di bawah. Kemudian Jong Sang pergi dengan anak buahnya menggunakan bus. Sok-hee mengejar mereka. Pertarungan pun berlanjut di dalam bus. Dan kita melihat kembali aksi brutal dari Sok-hee yang menghajar anak buah Jong Sang hingga tewas. Dan terakhir dia melawan Jong Sang. Ketika dia sudah kewalahan melawan Jong Sang, dia melihat kapak dan memotong tangan salah satu anak buah dari Jong Sang yang sedang mengemudikan bus. Bus pun terbalik. Kemudian ketika Sok-hee sadar, dia langsung menghampiri Jong Sang yang sudah tak berdaya akibat kecelakaan tadi. Jong Sang menyuruh Sok-hee untuk membunuhnya.
Soki pun masih berpikir, namun akhirnya dia melakukan hal itu. Tamat. Ending yang sangat mengsokhikan. Keseluruhan film ini sangat bagus. Kelam dan sadis adalah deskripsi yang tepat untuk film ini. Aksi pembunuhan menjadi menu utama. Film sejenis ini memang sudah banyak diproduksi dan sekilas terlihat seperti John Wick versi wanita. Namun semuanya terasa berbeda dengan kemasan sinematik yang sangat kreatif. Hal yang paling mendominasi dari film ini adalah aspek sinematografi dan editingnya. Penonton sungguh-sungguh diajak menjadi saksi betapa brutalnya aksi sang tokoh ketika menghabisi sebuah kelompok mafia. Aksi yang biasa pun menjadi terasa berbeda melalui kemasan teknis yang cukup ciamik. Akting pemeran menjadi satu poin tambahan dalam film ini untuk bisa memancing emosi penonton. Sekian dari CP Film, terima kasih, sampai jumpa di video berikut.